beberapa hal saya sangat yakin kamu pelan-pelan juga sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan, apa namanya, ilmu politik gitu ya. Nanti kita akan bisa diskusikan lebih, banyak atau banyak apa, kalaupun nanti ada pertanyaan yang lebih, detail ingin ditanyakan kepada saya silakan. Oke bentar, apa sih, yang akan kita, bicarakan hari ini terkait dengan pendekatan ilmu politik? Eee, saya akan mulai untuk melihat bahwa ketika kita membicarakan kegiatan-kegiatan politik ya, menurut, filsuf ya, yang terkenal gitu ya, Aristoteles dan Plato pada zaman, Yunani dan Romawi kuno pada waktu itu gitu ya. Kegiatan politik itu adalah sebuah usaha, tujuan gitu ya, untuk mencapai masyarakat yang lebih baik. Jadi ini yang harus kamu paham adalah, konteks ini, upaya, ada usaha. Jadi kegiatan politik itu, sesuatu yang berusaha untuk, mencapai masyarakat yang baik. Ketika kita membicarakan upaya, artinya kan itu adalah proses. Ya, proses untuk yang tadinya mungkin dikatakan belum baik gitu ya, maka kemudian, bisa menjadi baik. Nah, itu yang kegiatan politik. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kondisi masyarakat baik itu apa gitu. Ini yang kemudian menjadi sangat perlu untuk diperhatikan. Baik itu perspektif yang gimana ya, kondisi apa yang kemudian kita percaya bahwa, masyarakat itu bisa mencapai satu titik yang disebut dengan baik. Kalaupun tidak baik, itu apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Lalu apakah yang masyarakat yang baik itu kemudian bisa mencerminkan situasi yang bagaimana atau tampilan-tampilan yang seperti apa sehingga kemudian kita merasa yakin bahwa itu yang disebut dengan baik. Ya, jadi kegiatan politik itu adalah usaha untuk menuju ke sana, menuju ke masyarakat yang baik. Jadi oleh karena itu politik itu dikatakan sesuatu yang good story gitu ya, yang pasti yang baik, bukan bad story. Nah itu yang kemudian kita akan lihat banyak aspek di dalam politik kenapa dia selalu bertentangan dengan nurani manusia gitu ya, selalu punya hasrat, ambisi, obsesi yang berlebihan dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan politik as a good story, sesuatu yang disebut dengan baik gitu ya, itu bukan untuk itu yang diperhatikan. Nah, ada ahli lain mengatakan bahwa a noble quest for a good order and justice. Jadi politik itu adalah usaha untuk mencapai satu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Ya, jadi ini lebih konkret nih. Peter Merkel ini bilang. Jadi tatanan sosial di dalam masyarakat itu yang kayak apa yang disebut dengan baik. Social ordernya itu gimana? Tatanan sosialnya. Apakah kemudian kita sebagai individu harus punya relasi yang bagaimana dengan orang lain, dengan kelompok, gitu ya, dengan pemerintah, dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi tatanan sosial yang baik dan berkeadilan itu menjadi sangat penting. Menuju yang disebut dengan masyarakat yang baik ini. Berkeadilannya gimana? Berkeadilan untuk orang lain, untuk diri sendiri, paling dekat, atau bagaimana negara kemudian menciptakan satu situasi yang adil dan sebagainya. Namun, gitu ya, ini kan menjadi satu, yang tadi saya bilang, a good stories about politics, ya, political actions, gitu ya. Namun, politik itu bisa menjadi sebuah hal yang berkebalikan. Ya, makanya itu adalah good sama bad. Politik itu adalah a selfish grab for power
glory and rich. Tuh, ini jelas tuh ya penekanannya. Jadi politik itu kemudian dia akan bisa merubah dirinya yang tadi yang good itu ya, mencapai bahwa satu kondisi yang idealnya dalam konteks saya sama Anda semua yang ada di ruang ini gitu, kita punya pendapatan dan penghasilan yang sama, punya beban hidup yang sama, laki perempuan itu tidak ada masalah, tidak ada perbedaan antara jenis kelamin, rambut yang berbeda dan sebagainya. Sehingga kemudian kita punya hidup di dalam masyarakat bisa saling berdampingan satu sama lain untuk saling support ataupun bahkan saling menyayangi dan sebagainya. That is the good story for that. Gitu ya. Jadi itu ceritanya. Tetapi politik itu dia bisa menjadi bad story-nya itu karena konteks itu, ya. Di dalam masyarakat itu kemudian orang per orang, individual ataupun kelompok, ya dia akan tiba-tiba bisa menjelma selfish one. Orang yang akan menjadi sangat egois, ya, egois, ambisius, apalagi obsesif gitu ya, yang ingin menguasai lebih banyak gitu ya, ingin dominan gitu, ingin kemudian nggak cukup hanya punya satu kuasa gitu, satu rumah gitu ya, dan sebagainya. Sehingga ketika ada jenis kelompok orang ataupun organisasi atau siapapun itu dengan karakter yang demikian, maka politik itu kemudian dijelma menjadi usaha untuk mencapai kekuasaan, kedudukan, kekayaan itu hanya untuk dirinya sendiri tuh. Dirinya sendiri itu pengertiannya bukan hanya orang itu ya, tetapi buat kelompoknya dan sebagainya. Nah, ketika dia mengatakan untuk dirinya sendiri, berarti dia akan deny terhadap orang lain, dan kemudian berusaha untuk menjatuhkan orang lain, dia berusaha untuk menghancurkan orang lain atau kelompok orang lain, ya, sehingga kemudian dia akan semakin besar, semakin dominan dan semakin kuat. Nah, itu yang ada. Ya. Apakah kemudian terjadi keadilan? No. Ketika orang menjadi sangat dominan, menjadi sangat kuat, gitu ya, atau kelompoknya semakin dominan dan kuat, maka keadilan itu nggak akan mudah tercapai. Ya tentu dong, ketika orang yang kelompok yang mayoritas, yang ketika yang merasa dia yang paling besar, merasa yang kuat, dia akan menindas yang kecil itu. Jadi pasti nggak akan adil. Jadi politik itu adalah cerminan dua sisi yang tadi saya sebut, a good story dan a bad story. Ya, jadi itu yang perlu diperjelas ya, Pak. Nah, untuk mendapatkan gambaran itu, yang tadi saya sebut a good one and the bad one, gitu ya. Kemudian kita harus melihatnya dalam konteks yang bagaimana. Maka kemudian untuk bisa memperhatikan kegiatan-kegiatan politik ya yang dilakukan oleh orang, individual, kelompok, organisasi, masyarakat luas, negara, birokrasi dan sebagainya. Maka ketika diamati atau diperhatikan, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai angle atau pendekatan. Ya, pendekatan itu kemudian kita bisa lihat dengan perspektif. Orang akan bisa melihat ini mungkin angle-nya bisa a good one gitu ya, tetapi bisa juga bad one gitu ya, bisa baik dan buruk, itu juga bisa jadi angle-nya. Tetapi orang juga akan bisa melihat dari perspektif yang gimana, perspektifnya pemerintah, perspektifnya masyarakat dan sebagainya. Jadi itu pendekatan yang bisa dilihat. Nah, Van Dijke itu menyebut approach atau pendekatan adalah kriteria. Ini kalau kita ngomongin dalam konteks yang jauh lebih ilmiah. Jadi pendekatan itu adalah kriteria untuk bisa melihat masalah atau menyeleksi masalah. Jadi ada dua nih. Masalahnya itu satu apa? Yang kemudian dia harus ada ngelihat relevansinya dengan data. Jadi kamu ngelihat kegiatan politik, di situ ada masalah, gitu ya, di situ ada peristiwa politik, gitu ya. Tetapi yang harus diperhatikan dia juga harus ada maknanya. Maknanya dari mana ya? Dari data, gitu. Dari data yang relevan, gitu. Dari pengetahuan yang dikumpulkan untuk bisa menjelaskan kenapa masalah itu bisa timbul. Ya, itu pendekatan.
Jadi pendekatan itu adalah dia mencakup standar atau tolak ukur, ya, untuk bisa dipakai melihat masalah dan menentukan mana data yang relevan yang untuk bisa diteliti dan mana yang tidak perlu dilakukan. Jadi ketika kamu melihat ada masalah di dalam kegiatan atau aktivitas politik, ya misalkan nih, kita tahu di dalam konstitusi disebutkan bahwa masa jabatan presiden itu 2 periode. Lalu kenapa kemudian orang meributkan soal 3 periode? Masalahnya apa? Ya, oh ternyata setelah diperhatikan masalahnya ada begitu banyak upaya untuk kemudian menciptakan situasi itu karena, penjelasannya, ada keinginan sebagian orang untuk mendorong presiden menyelesaikan persoalan ekonomi yang belum tuntas gitu ya. Terus kemudian tapi pada sisi lain ada orang beranggapan bahwa itu ada pembatasan konstitusi yang harus ditegakkan dan ditaati gitu ya, dan sebagainya. Itu masalah. Nah, kita melihat masalahnya itu gimana caranya? Nah, itu ada standar atau tolak ukur yang pendekatan itu bisa lihat, ya, dengan mengumpulkan dan memperhatikan data-data mana yang kemudian mau diambil. Apakah memang datanya itu mau diambil berdasarkan, aspek konstitusi, formalitas, atau misalkan, bisa mengambil dari perspektif lain, dari persepsi publik atau, dari masyarakat dan sebagainya. Itu pendekatan. Definisi pendekatan yang terjadi. Nah, dalam konteks politik, secara umum ya, yang kita pelajari itu ada 3 pendekatan. Ya, pendekatan tradisional, pendekatan tingkah laku, dan pendekatan pasca tingkah laku. Fokus kita hari ini kita akan membicarakan 3 ini dan saya berharap semua, Anda semua benar-benar memperhatikan ini karena biasanya ini menjadi kunci di dalam setiap, ujian gitu ya. Jadi kalau yang apa namanya, masih belum tune in gitu ya terhadap materi ini nanti silakan bisa diulang kalau, baca-baca lagi atau nanti saya share di videonya. Oke, sekarang pertanyaan pertama adalah soal pendekatan tradisional. Jadi di dalam pendekatan tradisional itu fokusnya adalah semua aspek yang terkait dengan konstitusi, formalitas, dan kemudian kelembagaan. Makanya pendekatan tradisional itu, dia punya kecenderungan, menganggap bahwa pendekatan ini fokusnya hanya bicara soal institusi, lembaga-lembaga yang ada di dalam, semua aktivitas politik atau kegiatan politik, gitu ya. Dan kemudian bagaimana, mereka bisa menjelaskan fenomena-fenomena itu berdasarkan, approach ini gitu ya, pendekatan ini. Bagaimana sebuah masalah itu dilihat dari aspek formal, aspek legal, aspek, normatif dan sebagainya. Jadi pendekatan tradisional ini fokusnya adalah soal negara, ya, ini soal negara. Negara itu adalah utama. Tetapi dalam konteks yang dibicarakan negara, ya, negaranya itu yang dilihat adalah bukan hanya apa itu negara gitu ya, tetapi yang dilihat adalah dia sisi konstitusionalnya dan yuridisnya. Kenapa negara itu hadir? Penjelasannya apa negara itu bagian dari, struktur yang seperti apa. Di dalam bagaimana negara itu bisa bersepakat untuk bisa hadir. Kenapa orang-orang bersepakat untuk bisa membentuk negara itu. Konstitusi itu sebagai pedoman atau, apa namanya, tatanan hidup gitu ya, itu bagaimana mengatur masyarakat di dalam sebuah negara. Dari sisi yuridis, apa batasan-batasan legalnya sehingga semua orang, semua pihak itu harus patuh dan taat sama, institusi-institusi di dalam negara. Jadi di dalam pendekatan ini yang dibicarakan itu adalah konstitusi, ya. Jadi undang-undang dasar kalau kita kan menyebutnya undang-undang dasar atau konstitusi kalau, ya secara umum yang kita perhatikan. Jadi sifatnya itu bagaimana, terus kemudian, kedaulatannya gimana gitu. Kedudukannya, apa namanya, konstitusi itu seperti apa dan sebagainya. Jadi yang dibicarakan itu adalah, aspek, apa namanya,
konstitusinya. Parlemen itu strukturnya gimana? Tugasnya apa? Fungsinya apa? Lembaga eksekutif tuh kerjanya ngapain? Itu kalau bahasa sederhananya. Terus kemudian birokrasi itu dibentuk dasarnya apa? Fungsinya untuk tugas yang bagaimana? Kalau misalkan terjadi ada satu perselisihan di antara lembaga-lembaga negara, ya, seperti misalkan birokrasi berkonflik dengan lembaga peradilan, itu gimana penyelesaiannya? Ya, terus kemudian militer itu apakah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar kewenangannya yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Nah, itu dibahas di dalam pendekatan ini. Jadi pendekatan ini ya itu yang tadi saya bilang, ini pendekatan institusional. Pendekatan institusional yang basisnya adalah legal, formal. Di mana yang kita bisa tahu itu ada di konstitusi, ada di undang-undang. Ada di undang-undang dasar kalau konteks Indonesia. Jadi ini contohnya, kalau mempelajari parlemen, ya kalau kita fokus mempelajari parlemen, maka di dalam pendekatan tradisional itu yang diperhatikan adalah kekuasaan serta kewenangannya doang. Apa sih kuasanya parlemen di dalam konteks negara Republik Indonesia? Dia bisa melakukan apa? Ya, selain tentu kita membicarakan orang-orangnya itu terpilih dengan cara yang seperti apa. Tetapi dia punya kuasa apa? Kuasanya apa? Wewenangnya apa? Apakah kemudian parlemen itu bisa mengatakan atau memecat seorang presiden? Ya, atau apa? Tetapi itu yang harus diperhatikan adalah itu harus tertulis di dalam naskah konstitusi. Hubungan formal dengan eksekutif gimana, struktur organisasinya, terus tugas-tugasnya apa, dan sebagainya, sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan pendekatan legal institusional. Tokohnya salah satunya adalah R. Kranenburg gitu ya, karyanya itu Allgemein Staatsrecht. Jadi ini bisa kamu searching gitu ya. Tradisi ini memang sangat kuat sekali di di Eropa. Nah, terus kemudian yang kedua adalah pendekatan. Oke, sekarang itu penjelasan yang terkait dengan bagaimana kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan pendekatan. Nah, kelemahan di dalam pendekatan ini adalah yang kemudian dikritik oleh banyak orang, ya, yang mempelajari ilmu politik, ya. Karena ini kan pasti kemudian politik itu kan kemudian kenapa dekat sama hukum, ya, dengan hukum. Nah, problemnya kemudian di dalam pendekatan ini adalah ini nggak meneliti soal lembaga ini terbentuk atau berfungsi bagaimana ceritanya. Jadi nggak ada penjelasannya kenapa kemudian sebuah lembaga yang namanya parlemen ya itu bisa terbentuk. Sejarahnya itu kayak apa dia bisa terbentuk. Kemudian ada fungsi yang bisa dilakukan, mana fungsi yang tidak bisa dilakukan. Ya, jadi itu yang terjadi sehingga meskipun secara real ya itu sudah diterapkan atau dinyatakan di dalam konstitusi atau undang-undang undang-undang dasar gitu ya, tapi tidak bisa menjelaskan lebih lanjut soal itu. Yang kedua, pendekatan ini kurang menjelaskan atau tidak menyoroti organisasi yang tidak formal, yang di luar institusi negara. Jadi nggak ada tuh dia menceritakan soal LSM, media massa gitu, TV gitu ya, ataupun fenomena sekarang gitu ya, kelompok-kelompok yang menguasai media gitu, ataupun sosial media. Jadi pendekatan itu nggak bisa menjelaskan kenapa buzzer itu ada, gitu loh. Kenapa kemudian negara harus butuh buzzer? Nggak ada tuh, karena memang nggak ada di dalam konstitusi, di regulasi nggak ada gitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan seorang buzzer gitu yang dia punya power gitu, followers yang luar biasa dan bisa mengganggu dalam tanda kutip ya kemapanan sebuah institusi negara misalnya.
ya di apa namanya, bisa membuat public opinion-nya itu opini publiknya menjadi berubah yang tadinya supporter gitu menjadi, oposisi gitu ya dan sebagainya. Nah yang ketiga kelemahannya adalah di dalam pendekatan itu sangat deskriptif. Kenapa sangat deskriptif? Karena dia hanya menjelaskan, hanya menyatakan gitu ya. Kewenangannya parlemen tuh ya A, B, C, D, gitu ya. Tugas dan fungsinya, yudikatif itu ya A, B, C, D, that's it gitu ya. Tapi dia tidak menjelaskan analisanya kenapa kemudian si, eee, parlemen di Indonesia, DPD di Indonesia itu, tidak punya fungsi maksimal seperti layaknya DPR, misalkan. Jadi kalau pakai pendekatan ini, ketika dibicarakan itu nggak bisa menjelaskan banyak soal soal itu. Dia hanya berdasarkan konstitusi, hanya dinyatakan saja bahwa, kewenangan DPD adalah di dalam, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa DPD tidak punya kesempatan untuk membicarakan pembahasan sebuah undang-undang, peraturan perundang-undangan, membahas bareng antara DPR dengan pemerintah. DPD hanya memberikan masukan, jadi kewenangan itu ya, memberikan masukan kepada DPR, gitu ya. Yang membahas sana, bersama pemerintah ya DPR. DPD nggak ada, Dewan Perwakilan Daerah. Nah itu nggak ada penjelasannya di dalam konstitusi. Nah yang lain adalah soal sejarah gitu ya. Jadi memang membicarakan itu soal sejarah. Jadi ya hanya bisa menjelaskan kenapa perkembangan parlemen dari keanggotaannya yang tadinya jumlahnya sekian, bisa sekian, kemudian fungsinya dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa menjelaskan secara analitis kenapa itu bisa terjadi. Yang lain adalah soal normatif, ya. Yang dijelaskan itu adalah norma-normanya di dalam sebuah konstitusi, undang-undang itu bagaimana. Jadi nggak bisa untuk dikaitkan. Ya, karena memang prinsipnya adalah ini deskriptif gitu. Karena pendekatan ini deskriptif, normatif, jadi dia hanya melihat saja norma umumnya gimana, aspek legalnya apa yang mau dilihat. Sehingga kemudian pendekatan tradisional ini belum memberi kontribusi terhadap teori baru. Jadi hanya, menceritakan, mendeskripsikan bahwa negara Indonesia terdiri dari lembaga-lembaganya A, B, C, D, tugas dan kewenangan yang tertera di dalam konstitusi itu seperti apa, itu yang disampaikan di dalam pendekatan tradisional. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kenapa siapa yang menyatakan kelemahan itu? Kritiknya itu disampaikan dari mana gitu ya. Ya itu ternyata kritiknya itu berasal dari, orang-orang yang mempelajari, kelemahan pendekatan tradisional gitu ya, untuk kemudian melihat lebih jauh, karena ini kan pendekatan ini juga berdasarkan keilmuan ya. Pendekatan tradisional itu berkembang di tahun 1900-an sampai 1930-an, 50-an gitu ya. Itu memang, perkembangannya baru baru itu gitu ya. Hanya dilihat adalah, konstitusi, institusi, lembaga-lembaga dan sebagainya. Ya baru di tahun 1930-an baru kemudian politik itu adalah dianggap sebagai proses. Jadi politik itu bukan semata-mata yang kita lihat sebagai politik itu bukan hanya membicarakan negara. Politik itu tidak hanya melihat membicarakan soal lembaga, tapi, pendekatan tingkah laku, tahun 30-an di Amerika itu mulai melihat bahwa membicarakan politik itu adalah proses, gitu ya. Ketika proses itu dibicarakan, maka ada sesuatu yang berubah dong. Proses itu kan membicarakan ada yang bergerak gitu ya, dari titik A menjadi ke titik B. Bukan hanya ke B gitu ya, si A dari, titik A ini sebelum ke titik B, dia bisa bergeser dulu ke titik C, baru dia ke B.
ya, atau bahkan ketika sudah di titik C, dia bisa balik lagi ke titik A, dan itu langsung dari titik A ke B, dan sebagainya. Jadi ketika membicarakan proses, maka apapun itu bisa terjadi di dalam proses itu. Ya, kenapa kemudian A bisa jalan ke B? Tapi ada juga orang yang berjalan A menuju B, di tengah jalan nggak nyampe, gitu ya. Ada yang terhadang, gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Nah, di dalam konteks politiknya, maka negara itu adalah sebenarnya dilihat sebagai sebuah arena, ya, arena, tempat, gitu ya, tempat yang disebut dengan perebutan kekuasaan. Negara itu adalah sarana untuk bisa memperebutkan kekuasaan dari banyak kelompok, ya, atau masyarakat. Jadi orang yang berkuasa, ya, itu dia akan menggunakan berbagai caranya, gitu ya, untuk kemudian mempengaruhi masyarakat untuk mencapai dukungan itu. Jadi negara itu adalah usaha, negara itu adalah tempat untuk mencapai kekuasaan itu. Jadi kalau misalkan kelompok A dia pengen berkuasa, maka proses yang harus dilihat adalah dia harus berusaha dulu tuh untuk meyakinkan orang-orang yang dia percaya sebagai followers, gitu ya, untuk bersama-sama bergerak untuk meraih kekuasaan, ya, dan itu nggak mudah. Oleh karena itu, maka kemudian kelompok yang pendekatan tingkah laku ini itu disponsori atau dari beberapa political scientist, gitu ya, di Amerika, dari Charles Merriam, gitu ya, bukunya itu Political Power, Its Composition and Incidence. Tuh makanya tuh kamu perhatikan tuh bukunya udah tahun jebot banget, tahun 34, 36. Dan yang terkenal itu adalah Harold Laswell. Ya, karena bukunya ini tuh kayak bikin slogan. Jadi membicarakan politik itu adalah who gets what, when, and how. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu siapa yang bisa memperoleh apa, dengan cara yang seperti apa, gitu ya, kapan dan waktunya bagaimana dia bisa memperoleh itu. Jadi ketika membicarakan politik, orang kayak Laswell itu ya proses, gitu. Seseorang kalau pengen menjadi seorang anggota DPR, ya, dia harus melalui apa sehingga kemudian dia bisa memperoleh kekuasaan itu. Seorang politisi mau jadi DPR maka dia butuh partai, ya, bukan hanya partai tapi juga dia butuh pemilih. Dengan cara apa dia bisa meyakinkan pemilih? Dengan cara kampanye. Lalu kemudian apa yang ditawarkan di dalam proses kampanyenya? Ide atau gagasan? Setelah ikut kampanye berarti ada pemilu. Kapan pemilunya itu diselenggarakan? Dan setelah dia sukses, berhasil memenangkan suara pemilih dengan dukungan dari para pemilihnya itu, maka kemudian dia berhasil bisa mencapai posisinya sebagai anggota dewan. Nah, politik itu membicarakan proses itu menurut Laswell. Ya, jadi itu. Nah, bagi yang mempelajari pendekatan tingkah laku itu atau yang disebut dengan mazhab Chicago, gitu ya, esensi politik itu adalah power. Ya. Jadi kekuasaan itu adalah, jadi kalau yang negara itu esensinya di pendekatan tradisional, esensi dari politik adalah state, negara. Tapi kalau pendekatan tingkah laku, politik itu adalah power, gitu ya. Ya, jadi power itu, kekuasaan itu ditujukan untuk bagaimana menentukan kebijakan publik, kebijakan umum, ya, tapi untuk bisa mencapai power itu, karena dengan adanya kekuasaan, dia akan bisa mengatur seluruh orang di wilayah teritori itu. Kalau tanpa kekuasaan, kita nggak akan punya dapat legitimasi, kita nggak akan punya dapat kewenangan atau kekuatan untuk bisa
mendorong orang-orang untuk mengatakan bahwa, kamu ayo melakukan apa yang saya minta untuk tujuan kita bersama-sama." Nggak bisa. Jadi politik itu adalah bicara soal kekuasaan. Makanya tadi yang dari ketika kita membicarakan kelemahan di pendekatan tradisional ini, itu adalah bagian dari kritik yang disampaikan oleh mazhab Chicago, itu mulai dilakukan perlawanan-perlawanan atau oposisi terhadap pendekatan tradisional itu sekitar tahun 50-an. Apa sebabnya itu bisa terjadi? Ya, satu soal deskriptif tadi ya. Karena kan pendekatan tradisional mengatakan deskriptif, ya. Maka buat sebagian orang yang di mazhab Chicago itu ya nggak puas gitu ya. Yang dibutuhkan itu analytical, bukan deskriptif kata mereka. Ya, jadi politik itu adalah kita harus bisa menganalisa kenapa fenomena ini bisa terjadi, yang itu bisa terjadi. Eh, apa namanya? Yang kedua gitu, ilmu politik itu ternyata nggak mampu menjelaskan, ilmu politik dianggap nggak realistis. Ini kalau referensinya pendekatan tingkah laku. Nggak realistis gitu ya, karena dianggap ya sangat normatif gitu loh. Karena basisnya adalah undang-undang, konstitusi gitu. Jadi dia hanya melihat bahwa ilmu politik itu ya itu referensinya, lihat aja di konstitusi. Tapi dia bisa berubah apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Kenapa kemudian lembaga DPR yang seideal yang kita bilang gitu ya, tapi pada kenyataan tidak bekerja sesuai yang kita harapkan atau yang seideal yang diminta di dalam konstitusi, ya pendekatan apa namanya institusional itu nggak bisa menjelaskan itu. Nah itu yang mau coba didobrak sama pendekatan behavior, kita bisa menjelaskan itu. Kenapa kemudian perilaku DPR gitu ya, anggota dewan, ada yang baik gitu ya, tapi ada yang juga buruk. Nah yang ketiga, ilmu politik ternyata berdasarkan konteks itu karena dianggap nggak realistis gitu ya, dan berbeda, nggak bisa menjelaskan juga kenapa komunisme itu ada gitu ya. Fasis itu ada, itu nggak ada. Karena memang pada waktu itu tahun 50-an, 40-an itu kan sedang perang dunia kedua gitu ya, dan itu sangat rame gitu ya, banyak fenomena yang melihat bagaimana komunisme itu berkembang dengan sangat cepat, terus kemudian kenapa orang bisa patuh sama tokoh-tokoh tertentu gitu ya, dan kemudian tidak rasional soal itu. Nah, oleh karena itu, karena dianggap katanya ilmu politiknya stagnan gitu ya, nggak bisa maju, bahkan ketinggalan dengan ilmu-ilmu lain, maka perlu dipertimbangkan ada pendekatan yang lebih empirical, yang lebih bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang realistis ya di depan, dan kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, dan kemudian karena pada waktu itu Max Weber ataupun Talcott Parsons gitu ya, itu eranya pada waktu itu yang sangat empiris gitu ya, evidence, bukti gitu ya. Jadi kalau ingin menjelaskan fenomena kenapa masyarakat eh, mudah fragile gitu ya, terpecah belah karena ya memang ada penjelasannya gitu. Sebuah masyarakat bisa terjadi begitu dan sebagainya. Nah, di Amerika sendiri pada waktu itu ada keraguan gitu bahwa ternyata sarjana ilmu politik dianggap kurang bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang dimaksud. Contoh, ya balik lagi ke soal parlemen. Memang paling gampang nih soal parlemen. Anggota parlemen, ya itu kan jadi gini, parlemen itu adalah lembaga, ya, lembaga di mana kewenangannya, tugas dan fungsinya itu diatur di dalam konstitusi, ya. Tetapi di dalam parlemen itu adalah isinya orang, ya, politisi, ya, yang setiap orang politisi ini dia pasti punya kepentingan. Kepentingan itu sesuatu yang didasarkan pada keinginan, baik itu keinginan dirinya sendiri, ya, di mana dia harus mewakili
daerah pemilihannya atau distriknya. Jadi aspirasi dari masyarakat, yang dititipkan melalui dia, itu bisa jadi kepentingannya dia sebagai wakil rakyat, sebagai wakil, masyarakat di dapil itu atau di distrik itu. Maka, pertanyaannya kemudian adalah apakah, anggota dewan itu bisa menyampaikan aspirasi itu kepada, forum di parlemen. Tapi pada sisi yang lain, seorang anggota dewan atau politisi itu, dia adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari partai politik. Karena dengan partainya, maka dia bisa ikut pemilu, maka kemudian dia bisa hadir sebagai anggota dewan di situ. Oleh karena itu sebagai anggota dewan, dia punya kepentingan yang berbeda-beda antara dirinya sebagai anggota DPR ataupun juga kepentingannya partai politik. Ya yang bisa jadi dia seringkali bertabrakan gitu. Nah, perilakunya si anggota dewan itu menarik untuk kemudian diperhatikan. Di titik mana ketika dalam membahas sebuah undang-undang, dia akan lebih menonjol, sisi individualnya sebagai personal, tapi sisi yang lain sebagai sebagai anggota dari partai politik, dia harus menonjolkan sikap dan posisi atau perilaku yang seperti apa di dalam sebuah pembahasan. Jadi, maka kemudian itu akan bisa ketahuan tuh, di dalam suaranya anggota dewan, sikap dan posisinya terhadap rancangan undang-undang, atau posisi politiknya menyikapi, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau eksekutif dan sebagainya sebagainya. Jadi ketika mempelajari parlemen, maka kita harus mempelajari anggota dewannya. Maka sikapnya anggota dewan, itu tergantung dari isinya dari orang-orang itu. Bisa jadi karena memang kepentingan politiknya beragam gitu ya, maka kemudian dewan dikritik oleh masyarakat, dewan nggak jelas, karena sikap politiknya nggak jelas menghadapi situasi, krisis ekonomi misalkan. Ya bisa jadi memang real politiknya begitu di dalam kondisi di dalam, DPR-nya memang dia belum bisa memutuskan mau bersikap yang kayak apa karena kepentingan-kepentingan sangat beragam. Jadi maka ketika mempelajari parlemen, maka Anda harus mempelajari dulu itu anggota dewannya. Maka kita akan tahu tuh, dia berinteraksi dengan teman separtainya, teman satu komisi, ketika dia melakukan lobbying itu gimana, terus latar belakang, dirinya, pendidikannya itu bagaimana dan sebagainya. Jadi seorang peneliti ketika ingin memperhatikan perilaku anggota parlemen, maka juga harus tahu tentang, orientasinya dia, motivasinya dia, persepsinya dia, evaluasi dan sebagainya sebagai anggota dewan. Jadi itu yang lebih konkretnya membicarakan satu fenomena yang disebut dengan, behavioral, approach. Oleh karena itu pendekatan ini sebenarnya adalah interdisipliner. Kenapa interdisipliner? Karena yang dipelajari tentu bukan hanya politik, tetapi yang dibicarakan juga secara psikologis. Kenapa seorang politisi itu punya motif yang sangat kuat dan sangat ambisi. Tetapi ada juga politisi yang nggak demikian. Nah, itu psikologis. Tetapi kita juga bisa mempelajari background dari, seorang politisi itu, latar belakang sosialnya, pendidikannya, kemudian kesukuannya, dan sebagainya. Nah, itu antropologis. Jadi akan bisa banyak, sisi yang, diperhatikan, bukan hanya, membicarakan soal politik, sehingga, ketika membicarakan ini menjadi sangat, banyak hal yang menarik dibicarakan. Oleh karena itu, konsep-konsep di dalam pendekatan, tingkah laku itu berbeda gitu ya dengan, pendekatan tradisional. Sebagai satu contoh misalkan soal, regularitas gitu ya, keteraturan. Jadi, pendekatan behavioral ini, dia kemudian akan memunculkan ketika kita kan karena kan aspeknya banyak basisnya basis empiris gitu ya. Dia lebih banyak muncul dari, fenomena-fenomena di level individual, maka nanti akan ditarik, kesimpulan-kesimpulan generalitas gitu, generalisasi untuk bisa membaca fenomena, umum gitu ya terhadap satu fenomena itu. Maka generalisasi itu menurut pendekatan behavior itu, dasarnya harus bisa dibuktikan.
Jadi ketika Anda meneliti fenomena kenapa anggota dewan itu, males, dasarnya apa? Dan itu harus diverifikasi. Kebenarannya kayak apa ketika kita menyimpulkan bahwa anggota dewan malas? Oh, ternyata ketika sidang misalkan dipoto gitu dilihat, banyak yang tidak hadir, banyak yang tertidur dan sebagainya. Ya itu mungkin, untuk proses pembuktian bagaimana, judgement atau pernyataan terkait dengan, generalisasi tadi. Ya teknik-tekniknya juga bagaimana dia harus mengumpulkan data, menganalisa data, melalui apa, misalkan salah satunya adalah, survei misalkan sebagai kuantifikasi. Jadi biasanya pendekatan behavioral itu menggunakan statistik dan matematika untuk melihat kecermatan penelitian, karena dalam proses, pengambilan datanya. Lalu kemudian dibedakan antara norma dan fakta. Jadi mana fakta-fakta yang evidence-nya dan sebagainya. Lalu kemudian sistematis ya dan mungkin akan bisa untuk mengembangkan teori. Dan terus kemudian dia, ilmu politik itu adalah pure science dan belakangan ilmu politik itu kemudian jadi sangat positivistik, ya artinya semua bisa diukur. Kalau dulu kemarin kan tidak terukur gitu ya karena hanya, membicarakan sesuatu yang sifatnya abstrak dan normatif, yaitu pendekatan behavior. Nah, ini kemudian kalau kita bandingkan, ya pendekatan tradisionalis dengan behavioral itu apa? Satu, ya tadi soal norma dan fakta, ya. Kalau tradisional dia menekankan soal values ya, dan norma, di dalam aspek legal gitu ya, maka kemudian yang diceritakan behavioral itu lebih ke fakta. Empiriknya kayak apa, yang paling jelasnya tuh kayak apa, di level individunya gimana. Gitu ya. Nah yang kedua, tradisional itu sangat filsafat gitu, sementara ini filsafat itu kan abstrak gitu ya, sulit untuk dicerna gitu ya. Dia harus bisa, memahami beberapa, pernyataan itu untuk bisa mengambil kesimpulan. Kalau behavioral enggak, dia bisa ngelihat, bahwa HP itu bentuknya kotak kayak gini itu empiris gitu. Tapi kalau misalkan, dalam konteksnya filsafat mungkin HP itu apa ya, jadi, HP itu adalah sebuah benda untuk menelpon segala macam. Nah, itu enggak begitu. Sementara kalau tradisional, terapan, kalau behavioral itu, murni katanya. Tradisional historis, yuridis gitu ya, jadi aspek legal, kalau ini membicarakan sosiologis dan sebagainya. Ini, behavioral kuantitatif gitu ya melalui survei, kalau yang ini tidak kuantitatif, dia bisa etnograf, bisa lebih banyak ke sejarah gitu, lebih banyak ke apa namanya, legal, norma legal dan sebagainya. Nah, ciri khas di dalam pendekatan, tingkah laku itu adalah masyarakat itu, mmm, dapat dilihat sebagai sebuah sistem sosial dan negara adalah sistem politik yang menjadi subsistem dari sosial. Jadi itu yang bisa diperhatikan. Jadi di dalam sistem, ya bagian-bagian itu dia bisa saling, berinteraksi dan saling, bergantung satu sama lain. Jadi negara itu adalah bagian dari sistem. Nah, itu yang menurut saya menjadi penting. Sehingga nanti ketika Anda membaca David Easton ya, sayangnya untuk yang di level fakultas, mata kuliahnya sekarang tidak mempelajari sistem politik, maka tidak bisa melihat interaksi ini. Jadi variasi pengembangan, sistem politik di dalam sistem sosial juga melihat ke arah sana. Jadi, mempelajari pendekatan tingkah laku itu nanti akan juga ada gunanya untuk mendorong perbandingan politik gitu ya. Jadi nanti Anda akan bisa membandingkan tuh antara satu sistem politik di tempat, negara A dengan negara B. Karena nanti dia akan punya beberapa indikator atau temuan-temuan utama yang relatif sama dan kemudian temuan itu bisa diperhatikan, di mana perbedaan-perbedaan itu bisa muncul, penjelasannya seperti apa dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk soal pendekatan pasca tingkah laku, ya, post behavioral approach. Nah, pada tahun 60-an, ya, itu muncul gerakan revolusi. Ya, karena, tentu ini sangat dipengaruhi pasca setelah Perang Dunia Kedua, gitu ya.
Perang Dunia Kedua tentu fenomena politiknya kan juga sangat, menarik untuk dikaji. Kekalahan, beberapa negara, Amerika Serikat juga, menjadi, problem gitu ya, terus kemudian, perang Vietnam, itu menjadi penjelasan-penjelasan, kenapa kemudian banyak perkembangan di dalam keilmuan dan juga ada teknologi juga makin berkembang gitu ya, diskriminasi, ras juga semakin meninggi gitu ya, karena gejolak-gejolak sosial. Nah, itu yang kemudian banyak, ahli kemudian terpengaruh dengan situasi pasca Perang, Dunia Kedua gitu, karena gejolak-gejolak sosialnya itu semakin semakin meluas gitu, bukan hanya, terkait dengan situasi ekonomi dan sosialnya, tetapi juga, ke persoalan perdebatan, empiris, tidak empiris, legal, dan sebagainya. Jadi reaksi yang terjadi pasca tingkah laku itu adalah bagaimana, penelitian dan pendidikan ilmu politik itu bisa, hampir mirip gitu ya, atau diarahkan ke eksakta gitu ya, atau tidak. Nah, itu yang kemudian jadi sangat perdebatan. Ya tadi soal kuantitatif sama kualitatif aja itu juga jadi perdebatan pada masa itu. Jadi pendekatan pasca tingkah laku itu, yang kemudian memunculkan reaksi sangat beragam itu menjadi sangat menarik adalah untuk bisa melihat lebih jauh, sebenarnya apakah, penelitian yang terkait dengan politik yang empiris dan kuantitatif itu masih bagaimana responnya? Terutama untuk melihat penekanan soal, kritik terhadap tradisional gitu ya, dan kemudian, tentu kritik juga terhadap, yang behavioral tadi gitu ya. Apakah memang relevan untuk membicarakan, semuanya itu dibicarakan dari aspek, empiris gitu, kuantitatif atau bagaimana? Apakah memang perlu dihilangkan atau dihancurkan ya pendekatan tradisional, itu juga banyak, diskusi gitu ya. Sehingga poin-poin yang dibicarakan itu adalah soal empiris gitu ya, terus kemudian, abstraksinya gitu ya, itu yang kemudian harus dipikirkan gimana kalau misalkan tetap mengacu ke konstitusi, ke norma-norma, tetapi bagaimana itu kemudian ditarik lebih dalam ke konteks realitas sosial politiknya itu bagaimana. Jadi abstraksinya itu bisa lebih down to earth gitu ya, bisa menjelaskan fenomena yang di bawahnya. Nah, ini yang menjadi, diskusi yang serius pada pasca tingkah laku. Tapi pada sisi yang lain, aspek historis, itu juga tetap diperhatikan gitu ya. Kenapa kemudian sebuah masyarakat itu bisa hadir? Kenapa lembaga politik yang namanya partai politik itu harus, tetap penting? Kenapa kemudian kelompok kepentingan, kelompok LSM itu juga harus hadir dan sebagainya. Nah, di samping itu, pasca tingkah laku itu penekanannya adalah action oriented. Jadi bukan hanya demi kepentingan, akademik gitu ya, kepentingan, menara gading kalau orang-orang banyak menilai itu. Jadi terlalu mengawang-awang gitu. Jadi ilmuwan itu katanya kebanyakan, teori yang dibicarakan, ya menyalahkan teori, menemukan teori baru, terus kemudian mengkritik ini mungkin, tapi action-nya apa? Ya, karena di dalam sebuah kondisi masyarakat gitu ya, harus ada yang dirubah gitu ya, agar kehidupan sosialnya bisa menjadi jauh lebih baik. Tentu, tugas besar orang yang mempelajari ilmu sosial dan ilmu politik, dia harus melakukan tindakan sesuatu agar masyarakatnya juga jauh lebih baik. Dan itu yang dikritik banyak orang, dan pendekatan pasca tingkah laku memfokuskan itu salah satunya. Jadi, bahkan, ilmuwan itu nggak boleh, menghindar dari perjuangan politik misalkan. Dia harus bisa mempolitisasi organisasi-organisasi agar kemudian bisa, memperjelas gitu ya arah, dukungannya seperti apa, dan kemudian tercipta perubahan-perubahan yang